Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Praktikum Teknologi Pengembangan Produk yang beranggotakan Dibra Puja Pramesti, Suhaila Nailimuna, Putri Elisa, Fitriani, dan juga Imam Nasikun Amin. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dimulai dari bab 1 hingga bab 4. Dimulai dari bab 1 yaitu pengumpulan dan penyeleksian ide, dimulai dari brainstorming lalu dilanjutkan dengan analisa SWOT. Pada proses brainstorming, kami mengumpulkan beberapa ide dari makanan fungsional yang akan kami kembangkan, yaitu yang kami dapat adalah teh daun kelor, cookies ubi ungu, dan juga bubur instan atau biskuit yang dibuat dari buah bit, kacang hijau, ketan hitam, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kami menganalisa SWOT dari ketiga produk tersebut. Kami mendapatkan bahwa produk yang paling memiliki opportunity dan strength itu adalah pada produk cookies ubi ungu. Berikut hasil analisa SWOT yang kami lakukan. Selanjutnya, kami melakukan penyaringan ide atau idea screening, yaitu yang pertama, survei produk cookies ubi ungu, dan yang kedua, analisa pesaing cookies ubi ungu. Untuk survei produk ubi ungu, kami melakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada 162 responden, dan berikut adalah hasilnya. Dari hasil survei produk cookies ubi ungu, kami mengembangkan produk yang nantinya akan menjadi konsep produk kami. Berikut adalah analisa pesaing yang kami lakukan dengan produk serupa. Yang pertama itu ada dari Crunch Story. Di sini juga menyajikan cookies dengan ubi ungu. Terus ada Tropicana Slim, ada cookies ubi ungu Foodie Fati, dan ada juga hot item ubi shortbread cookies. Dan ini dijual dengan kisaran harga yang cukup mahal, namun dengan fitur yang hampir-hampir serupa. Selanjutnya terdapat konsep produk yang akan dilanjutkan. Konsep produk akan terbagi menjadi dua, di mana konsep yang pertama adalah sebagai berikut, yaitu kubingu dengan warna menarik, rasa khas ubi ungu yang enak dan mengenyangkan. Pada konsep ini kami memilih topping kacang almond yang memiliki teksturnya crispy, alami, menyehatkan, serta kaya akan kandungan gizi protein. Selanjutnya untuk konsep ini kami akan menjualnya dengan kemasan yang mudah dibawa atau easy to carry, di mana satu pack-nya berisi 100 gram, yaitu 5 saset, masing-masing 20 gram, seharga 15.000. Dan akan dijual di swalayan-swalayan terdekat. Kemudian ini merupakan konsep 2 dari produk kami, yaitu pada konsep kedua ini, kubingu atau cookies ubi ungu akan hadir dengan warna yang menarik, dengan rasa khas ubi ungu, tetapi kali ini kami mengganti topping menjadi choco chips, di mana memiliki manfaat yaitu antioksidan, serat, mineral, dan juga vitamin B. Kemudian untuk tekstur di konsep 2 ini memiliki tekstur cookies yang chewy. Untuk cookies ini akan dikemas dalam kemasan kaleng aluminium 220 gram dengan isi 15 cookies seberat 14 gram dan harganya dihargai 25.000. Selanjutnya, hasil survei yang didapatkan untuk penentuan konsep produk, kebanyakan konsumen memilih konsep produk satu untuk dikembangkan, di mana yang mempengaruhi mereka dalam memilih konsep adalah yang paling terbesar diraih oleh jenis kemasan, rasa, dan juga topping. Selanjutnya yaitu produk desain spesifikasi. Yang pertama ada target mutu produk, kedua desain produk, tiga desain produksi, keempat biaya produksi dan desain pemasaran. Yang pertama ada target mutu produk, di antaranya yaitu target mutu, yang kedua syarat mutu SNI, dan yang ketiga zat gizi makro dan mikro ubi ungu. Di mana target mutu kubingu
merupakan cookies berbahan baku tepung ubi ungu dengan varian topping kacang almond yang ketika dimakan berwarna ungu, berasa tidak terlalu manis dan khas ubi ungu, bertekstur renyah dan crispy, beraroma cookies ubi ungu. Syarat ini yaitu syarat mutu cookies ubi ungu menurut SNI, yang dimana beberapa kriteria uji. Selanjutnya ada zat gizi makro dan mikro pada cookies ubi ungu, yang dimana di sini ada karbohidrat, protein, lemak, zat besi, vitamin C. Selanjutnya ada manfaat ubi ungu. Yang pertama yaitu mengandung nilai gizi yang kaya antioksidan berupa antosianin. Yang kedua mampu menangkal radikal bebas. Yang ketiga kaya protein, serat, mineral, vitamin B. Dan yang keempat yaitu cocok untuk diet. Selanjutnya yaitu ada desain produk. Yang pertama ada kandungan kimia dan gizi ubi ungu, yang dimana bahan baku utama ubi ungu adalah ubi ungu yang kaya akan sumber antosianin, karbohidrat, kalori, vitamin, mineral, protein, lemak, serat kasar, dan abu. Yang kedua itu vitamin yang terkandung adalah vitamin A, vitamin C, tiamin, riboflavin, sedangkan mineral adalah zat besi, fosfor, dan kalsium. Dan yang terakhir yaitu ada kandungan antosianin bervariasi antara 20 mg per 100 gram sampai 600 mg per 100 gram. Ini adalah kandungan zat kimia dan gizi ubi ungu per 100 gram. Boleh. Kandungan selanjutnya ada kandungan zat kimia dan gizi kacang almond per 100 gram. Kacang almond mengandung kandungan kimia seperti protein, serat, lemak tidak jenuh, kalium, asam folfat, vitamin E, niacin, zinc, kalsium, magnesium, fosfor, flavonoid, tanin, dan terakhir ada fenolat. Masa simpan produk yaitu yang pertama pendugaan umur simpan cookies ubi ungu didapatkan berdasarkan metode ekstraksi dengan pendekatan kadar air kritis. Yang kedua ada parameter yang digunakan adalah permeable uap air kemasan, luas kemasan, berat kemasan, dan tekanan air murni pada suhu ruang penyimpanan. Yang ketiga, prediksi umur simpan cookies ubi ungu menggunakan kemasan aluminium foil pada AW penyimpanan 80%, yaitu 16,7 bulan. Dan yang keempat, informasi umur simpan untuk kadaluarsa pada kemasan dituliskan 13,7 bulan, yaitu 3 bulan sebelum waktu umur penyimpanan. Dan di sini ada juga mutu kemasan, yang dimana kemasannya itu menggunakan aluminium foil yang merupakan kemasan dari logam yang bersifat kuat, tahan panas, kedap udara, uap air, dan cahaya, tidak korosif, serta punya permeabilitas yang rendah, sehingga peningkatan AW permukaan dan proses oksidasi pada produk dapat dicegah agar produk lebih awet. Selanjutnya ada spesifikasi dan desain kemasan, yang dimana kemasannya itu ada yang berbentuk primer dan sekunder. Baik, selanjutnya adalah desain produksi, yaitu ada diagram alir, tabel F-nya, batas kritis, diagram alir hasil, analisis F-nya. Next. Kemudian ada diagram alir pembuatan pasta ubi ungu, bisa lihat pada gambar. Next.
Kemudian ada diagram alir pembuatan kubi ungu, bisa dilihat pada gambar. Next. Kemudian ada tabel analisa FMIA yang dikategorikan berdasarkan material. Bisa dilihat dari salah satunya adalah penggunaan pasta ubi ungu yang berlebihan. Akibat dari kegagalannya tidak didapatkannya tekstur cookies yang diinginkan. Alternatifnya bisa mengawasi penggunaan sesuai formulasi yang ditetapkan. Kemudian bisa dilihat dari kategori masalah produksi. Penyebab kegagalannya salah satunya adalah waktu dan suhu pemanggangan cookies yang tidak tepat. Akibat kegagalannya, cookies menjadi gosong. Salah satu alternatifnya adalah memastikan waktu dan suhu sesuai dengan yang ditetapkan. Next. Kemudian ada batas kritis pada proses produksi, yaitu penerimaan bahan baku atau ubi ungu. Batas kritisnya ubi segar, 2 kualitas, dan masak. Kemudian ada proses pencucian bahan baku. Perlakuan ini dapat dilakukan secara perlahan dengan air mengalir, kemudian pengolahan menjadi pasta ubi ungu. Ubi ungu dikupas, kemudian di blender, lalu dimasak hingga kental, kemudian disimpan pada wadah serta dimasukkan ke lemari pendingin. Kemudian ada penimbangan bahan baku yang dilakukan, penimbangan yang sesuai dengan alat imbangan. Next. Kemudian ada proses batas kritis, yaitu pada proses produksi, pencampuran bahan, penimbangan adonan cookies, pemanggangan, serta pengemasan produk akhir. Kemudian bisa dilihat diagram alir pembuatan pasta ubi ungu jika dilihat dari hasil analisa FMIA-nya. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian ada diagram alir pembuatan ubi ungu hasil analisa FMIA, bisa dilihat pada gambar. Oke, next. Kemudian ada biaya produksi dan desain pemasaran. Next. Kemudian biaya produksi kubi ungu berdasarkan produksi produk, yaitu biaya tetap, bisa dilihat pada tabel. Kemudian biaya variabel, biaya kemasan, bisa dilihat pada tabel. Kemudian ada biaya personil atau gaji, biaya pemasaran, bisa dilihat pada tabel. Setelah dianalisis hasil produksinya, maka didapatkan RAB atau biaya per tahunnya, bisa dilihat pada tabel. Kemudian ada konsep pemasaran kubi ungu, yaitu dari segi segmentasi. Geografisnya perkotaan, dan mengerti semua usia, semua jenis mahasiswa. Kemudian ada konsumen gaya hidup sehat, penikmat makanan ringan. Kemudian dilihat dari segi targeting, yaitu bisa satu produk disukai oleh semua orang, dapat dikonsumsi oleh semua anggota keluarga. Kemudian ada segi positioning, yaitu kukus ubi ungu ini dengan topping almond dari bahan alami, kemudian berteksturnya, dan cocok dijadikan sebagai snack minum kopi dan teh. Kemudian ada marketing produk, yaitu rasa khasnya ubi ungu, serta memiliki topping kacang, tinggi protein, dan kemasan menarik. Kemudian bisa dilihat dari Peach, yaitu satu pack 100 gram berisi 5 saset seberat 200 gram seharga 15.000. Kemudian dari Peach-nya bisa langsung melalui online ataupun offline, kemudian distribusi tak langsung. Kemudian ada promosi, bisa dari iklan, diskon, dan pameran atau bazar. Baik, selanjutnya pemasaran online. Pemasaran ini dilakukan untuk tujuan menjualkan produk seluruh ke Indonesia, yaitu bisa melalui Tokopedia, Shopee, maupun Instagram. Kemudian ada pemasaran offline, bisa melalui Alfamart, Indomaret, swalayan terdekat, mengikuti pameran dan bazar. Kemudian ada serta promosi dari mulut ke mulut. Next. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.